Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna bagi kehidupan kami. Kalau saja hari ini kami ada di sini, dalam jumpa kami dengan Tuhan, ingin mendengarkan Tuhan bicara kepada kami melalui firman. Oleh karena itu, urapilah kami semua, secara khusus hamba-Mu. Bekerjalah dalam diri hamba-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Ada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, saya keluarkan catatan dulu. Berharap tidak ada gangguan teknis. Bisa materi saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita membaca dari Roma. Roma pasal 8 ayat 28. Teksnya bisa ditampilkan. Ya, mari kita membaca secara bersama-sama. Hitung 1, 3, 1, 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dari teks yang kita baca, kita rumuskan sebuah topik, sebuah tema untuk menolong kita dalam memberi arah kepada kita untuk renungan hari ini. Temanya bekerja mendatangkan kebaikan. Secara struktur kerja di sini memang itu dilakukan oleh Tuhan Allah. Itu secara struktur. Tetapi untuk menolong kita, maka saya memberi temanya adalah bekerja mendatangkan kebaikan. Seharusnya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi saya merumuskan bekerja mendatangkan kebaikan. Tadi dalam doa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Lalu kita juga mengingatkan penyertaan-Mu sempurna. Lalu pada akhirnya sang penyair itu berkata, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan hadir. Hari ini kita bicara tentang pokok-pokok. Pertama kita mulai dengan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa struktur kerjanya dimulai oleh Allah sendiri. Tetapi kemudian Rasul Paulus menyampaikan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kepada siapakah Paulus bicara? Tentu kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Kalau begitu, mari kita merinci Allah bekerja dalam segala sesuatu itu dalam konteks apa? Segala sesuatu itu apa saja yang dibicarakan? Kita ingin melihat dari sisi konteksnya atau secara historisnya. Pertama, coba saya merinci penjajahan Romawi. Saya kira kitab ini ditulis tidak melampaui tahun 58. Mungkin beberapa tahun lagi termasuk tempat di mana orang Yahudi memiliki tanah kelahiran mereka itu seluruhnya dikuasai oleh pemerintah Roma. Mulai dari Yerusalem ke bawah sampai Mesir, kemudian belok lagi ke Afrika, kemudian masuk lagi ke Spanyol dan seterusnya. Kalau Allah bekerja terhadap orang-orang pilihannya, maka mengapa orang lain menjajah mereka? Suatu saat
saya dalam sebuah percakapan dengan seseorang masyarakat, orang tua. Kami diskusi di bawah pohon. Karena memang kampusnya waktu itu STT di mana saya studi itu ada di daerah Jonggol. Nggak sampai di Jonggol. Dari Cilengsi kemudian sampai di Gandoang itu masuk ke dalam. Itu beceknya juga luar biasa. Saya mengambil waktu untuk bincang-bincang dengan orang tua. Lalu dia bilang agama Kristen itu agama penjajah. Saya kira mayoritas orang menyatakan begitu, agama Kristen agama penjajah. Karena Portugis ya dianggap dipandang sebagai bangsa yang mayoritas Kristen. Lalu ketika datang VOC, walaupun saya kira dalam VOC itu juga banyak orang-orang yang mungkin tidak percaya, tetapi karena itu mandat dari pemerintah Belanda, itu memang perusahaan besar, kemudian mereka berkuasa di Nusantara ini, bahkan beberapa wilayah Asia sesuai dengan perjanjian. Kemudian banyak daerah yang dijajah. Mungkin ada beberapa daerah Asia yang tidak dijajah. Sehingga pertanyaan yang kita hadapi adalah agama Kristen itu agama penjajah. Bagaimana kita memberi jawab? Lalu saya bilang begini. Lalu agama yang Bapak anut apa? Oh, itu tidak menjajah. Lalu selanjutnya dia bilang orang Kristen silakan ke Belanda. Lalu Bapak di mana? Ya tetap ada di Indonesia. Saya tidak sebutkan agamanya ya, sensitif karena ada rekaman. Lalu waktu saya mengajar di STT-nya Pak siapa itu yang terkenal juga, STT Bethel Dewi, dia bilang begini, Pak, kami orang Chinese itu masih bagus itu agama Kristen, agama penjajah. Tapi ini tidak bermaksud untuk apa? Menghina agama Kristen. Jadi ini dalam ruangan ini saya berkata tidak bermaksud untuk menghina agama Kristen, tetapi dalam kepentingan renungan ini saya sampaikan. Agama Kristen itu adalah agama setan bule. Istilah setan bule, sekali lagi saya tidak bermaksud menghina agama Kristen. Saya orang Kristen, gitu ya. Tetapi itu yang saya dapatkan dari mahasiswa, mereka bilang agama Kristen agama setan bule. Saya lalu pikir konteksnya, ya betul. Pernah kan ada monopoli perdagangan di Nusantara yang dilakukan oleh VOC, sehingga kemungkinan besar mereka tidak kebagian untuk menjual jualan mereka dan mendapat keuntungan yang diharapkan. Semua dimonopoli. Dulu saya mendengar itu ada sampai S juga kuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya tidak usah sebutkan. Lalu saya belajar, kalau begitu apa ini penjajahan? Apakah ada rencana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Saya katakan ya. Saya pinjam pendapat teolog dari India ketika bicara tentang penjajahan. Dia bilang penjajahan itu harus dilihat sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi pada sisi yang lain, karena alat yang pertama bekerja dan menyimpang, maka Tuhan mulai menggerakkan alat yang lain yang disebut dengan semangat nasionalisme untuk berjuang merdeka. Bulan kita baru selesai merayakan kemerdekaan. Mungkin beberapa orang tidak setuju, tetapi saya setuju. Saya pernah dari Jawa Tengah kemudian menuju Jakarta, kami lewat terowongan. Saya hampir sulit bernapas karena melalui terowongan. Saya lalu merenung, apakah kemampuan bangsa kami untuk membuat terowongan semacam itu? Tetapi kita memiliki warisan-warisan hasil karya dari orang-orang yang pernah dianggap menjajah kita. Saya pakai istilah memperluas kekuasaan. Jadi ada hal-hal yang baik, atau katakanlah ada perubahan-perubahan yang dilakukan pada masa-masa penjajahan. Jadi ada orang lain menguasai
bangsa yang lain atau kelompok yang lain, tetapi juga ada semacam gerakan untuk kemudian membebaskan diri. Itulah yang kita alami dalam negara kita. Tetapi kembali lagi kepada teks kita. Jadi mereka orang Yahudi sedang dijajah oleh pemerintah Roma. Sebelumnya adalah pemerintahan Yunani yang kekuasaannya sampai ke India. Banyak penjajahan ini dimulai di zaman Alkitab juga, kemudian diteruskan oleh bangsa-bangsa. Katakanlah bangsa-bangsa yang notabene Kristen. Maka kita bersyukur bahwa dalam undang-undang kita, maka penjajahan di atas dunia harus Dihapuskan. Tetapi ada hal-hal yang baik. Memang ada hal-hal yang buruk, tetapi ada hal-hal yang baik. Saya kadang kalau lewat misalnya ke puncak, saya bayangkan mungkin dulu ada yang bekerja rodi, mereka tidak dibayar, keringat mereka, jerih payah mereka bekerja. Sekarang saya menikmati. Saya kadang kalau lewat itu saya ingat, waktu saya lewat di Tele di Sumatera, itu saya ngeri lewat itu. Dari Samosir kemudian kami menuju ke Sidikalang dan lewat jalan yang namanya Jalan Tele. Di atas itu semuanya apa? Tidak ada pohon-pohon. Jadi kalau jatuh, ya ini kau saja Tuhan. Mungkin nyanyian itu yang Tuhan. Tidak ada yang selamat. Waktu pulang juga saya merasa ngeri sekali. Tapi saya melihat ada yang duduk di atas. Mereka sudah biasa. Tapi kemudian saya bertanya kepada mertua saya, kira-kira dibangun pada zaman siapa ini? Apakah VOC? Apakah Jepang? Ya, mertuaku bilang itu zaman Jepang. Apakah benar atau tidak? Ya, mungkin harus diteliti lagi sejarah. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat jalan? Dan jalan itu dimanfaatkan oleh siapa saja? Oleh mereka yang selalu mengucapkan haleluya, juga lewat jalan itu. Oleh mereka yang tidak mengucapkan haleluya, lewat jalan. Maksud saya adalah oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus juga melalui jalan itu, entah kabar Injil atau apa saja yang berhubungan dengan Tuhan, melalui jalan itu, mungkin ke Sidikalang atau ke tempat-tempat lain. Saya hanya sampai di Sidikalang. Ya, jadi mereka berada di dalam kekuasaan bangsa lain. Itu Allah punya maksud. Allah punya maksud untuk sebuah strategi misi yang lebih besar, lebih dahsyat. Lalu yang kedua adalah dalam penjajahan itu ternyata ada juga sentralisasi kekuasaan. Mereka kekuasaannya tidak hanya di kota Roma, tetapi sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah lain, termasuk tanah perjanjian. Jadi kekuasaan pemerintah Roma itu sangat luas. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan pasukan-pasukan untuk menjaga keamanan. Maka ada prajurit-prajurit yang pernah kawal Rasul Paulus, semacam brimob di Indonesia. Pasukan-pasukan terlatih. Itu luar biasa itu. Paulus mendapat kawalan. Mengapa? Karena memang dia warga negara Roma, sehingga dia mendapat kawalan. Apakah ada orang-orang Kristen yang mendoakan prajurit pada waktu itu? Ya, mungkin ada. Tapi ternyata manfaatnya dialami oleh orang-orang percaya. Keamanan Paulus itu dijaga oleh siapa? Oleh prajurit. Kalau tidak kan bisa dihabiskan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu dia dibekap keamanannya, dilindungi keamanannya oleh prajurit-prajurit yang terlatih. Jadi ada sentralisasi kekuasaan. Jadi ini memberikan kemudahan bagi gerakan pekabaran Injil yang akan terjadi setelah Yesus lahir. Kemudian para rasul mulai memberitakan Injil ke berbagai wilayah. Jadi sentralisasi kekuasaan ini juga memberi ruang gerak
Memang pemerintah Romawi tidak melakukan sentralisasi kekuasaan dalam rangka untuk menyatakan maksud Allah maksud saya. Tetapi Allah bekerja di dalam persoalan sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah Roma. Sehingga para rasul bisa dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kekaisaran Roma. Perhatikan perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Kalau sekarang misalnya saya terbang ke Nias, boleh, karena apa? Saya warga negara Indonesia. Orang Nias tidak bisa keberatan karena apa? Saya warga negara Indonesia. Kecuali saya menghina orang Nias, itu yang tidak boleh. Tapi kalau saya ke sana kemudian bisa beli tanah di sana, tinggal di sana, bisa. Kenapa? Karena Nias juga adalah wilayah Republik Indonesia. Orang Nias bisa datang ke Papua. Bisa. Karena apa? Sentralisasi kekuasaan pada waktu Portugis dan VOC. Sehingga begitu merdeka, wilayah kita sangat luas. Sehingga Pak Uli, ketua kita bisa ke Pak Uli. Karena ke Rote Pak ya, orang Batak ke Rote itu luar biasa. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Sampai di Rote gitu ya. Baik sonde baik, tanah timur lebih baik. Itu prinsip kami. Tambah lagi. Baik sekali. Tapi kita bicara dalam kebaikan. Terima kasih Bapak. Ya, lalu infrastruktur. Pemerintah Romawi sangat memperhatikan masalah infrastruktur itu. Jalan-jalan diperhatikan, dibangun itu. Untuk gereja tidak. Kemudian jalan laut ada kapal-kapal. Apakah disiapkan untuk gereja? Oh tidak. Tapi coba memperhatikan. Paulus dalam pekabaran Injil memanfaatkan fasilitas itu. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi dengan tersedianya infrastruktur yang diperhatikan oleh pemerintah Roma, mereka bisa kemana saja untuk memberitakan Injil. Mereka bisa memuji Tuhan dan seterusnya. Sama juga kita di Indonesia. Saya bersyukur ada sekian banyak mahasiswa yang datang ke sini. Saya kira sekolah kita mengusung kasih, dan kasih itu memberi masa depan yang gilang gemilang bagi mahasiswa di sini. Amin. Amin. Saya teringat ada yang kirim video kepada saya. Ada ketika terjadi bom atom di Hiroshima. Lalu ada yang selamat. Lalu berusaha yang selamat ini menggondong saudaranya yang sudah mati. Lalu tentara bilang begini, "Dek, bom saja itu, adikmu sudah jadi mayat." Dia bilang apa? Tidak berat bagi, karena dia saudara. Jadi lembaga ini sudah menganggap Anda adalah saudara. Oleh karena itu memperhatikan masa depan. Diteruskan. Lalu damai yang dijamin Roma atau disebut dengan Pax Romana. Apakah Allah bekerja di dalam? Ya, Allah bekerja di dalam. Coba kalau tidak ada prajurit-prajurit yang memperhatikan keamanan, saya kira bangsa-bangsa lain bisa menyerang. Ada Persia atau Partia, Persia, kemudian negara-negara yang lain yang ada di sekitar bangsa Israel itu bisa menyerang dan mencaplok kekuasaan Romawi. Tetapi pemerintah Roma sangat memperhatikan itu. Jadi Allah bekerja di dalam damai yang dijamin oleh pemerintah, termasuk kita di Indonesia. Maka kita selalu berdoa untuk polisi, tentara. Dulu kami berdoa angkatan bersenjata, sekarang tidak pakai lagi. Generasi kami dulu, doa kami dulu, kami mendoakan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang di dalamnya ada polisi, tentara dan seterusnya. Sekarang apa? ABRI ya, tetap juga TNI. Jadi ada damai yang dijamin. Kalau tidak ada damai yang dijamin oleh pemerintah, saya kira Rasul Paulus dan teman-temannya juga tidak aman, karena bisa dirampok di mana saja. Begitu mereka keluar dari rumah bisa dirampok, karena tidak ada jaminan pemerintah terhadap keamanan. Atau waktu kita membaca bagian ini luar biasa konsepnya.
Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, saya tidak sama juga. Kalau pemerintah Indonesia tidak menjamin keamanan, begitu kita keluar dari pintu, ada yang sudah mencopet kita. Sampai ke Cililitan itu lebih parah lagi. Mungkin perkapling begitu, ada pencopet dibuat petak-petak ke sana begitu. Berapa petak yang kita harus lewati. Syukur karena kita ada polisi, tentara dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada yang mencopet, ya urusan polisi. Kita bersyukur untuk itu bahwa Allah bekerja dalam sosok. Lalu kehadiran gereja atau eklesia dan damai eklesia. Tentu fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah memberi damai, memberi kemudahan, tetapi damai yang saya maksudkan adalah kerja Roh Kudus di dalam diri gereja yang kemudian membuat mereka untuk apa? Mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan. Jadi itu berbeda dengan bagaimana damai yang mereka miliki ketika mereka harus memanfaatkan fasilitas yang disiapkan pemerintah Roma. Tetapi juga ada fasilitas terbesar, ada kerja terbesar yang membuat para murid gereja mula-mula mengalami damai sejahtera itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu ada pekabaran Injil, saya sudah sampaikan tadi dari sistem sentralisasi kekuasaan. Pekabaran Injil menjadi prioritas. Artinya ketika Yesus lahir dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi itu memudahkan untuk pekabaran Injil. Maka tadi saya bilang strategi. Allah merancang strategi yang luar biasa. Lalu ada media sosial, ini saya masuk ke dunia ini ya. Media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Apakah Allah bekerja di dalam TikTok? Apakah Allah bekerja dalam YouTube untuk mendatangkan kebaikan? Kebaikan apa yang kita alami ketika kita YouTube? Kebaikan apa yang kita alami ketika kita Facebook? Kebaikan apa yang kita alami ketika menggumuli media-media sosial? Kita harus pastikan bahwa ada kebaikan yang saya dapatkan dari sana. Suatu saat saya akan bicara tentang hermeneutika 1 meter. Lalu yang kedua, ya, natura pendidikan agama Kristen itu hanya sebagai sebuah pemikiran saya untuk kemudian mungkin suatu saat sebuah penelitian, tetapi ini saya masih gumuli. Karena apa? Kemarin saya mengikuti sebuah pelatihan penulisan artikel bertaraf internasional yang dilaksanakan di STTRM. Mereka undang profesor dari Malaysia yang mungkin H-indeksnya di Google Scholar itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan dia bilang, sekarang itu kita tinggal masukkan apa saja di salah satu kecerdasan buatan itu. Tinggal dia susun untuk kita. Dia bilang, tolong buat saya daftar isi dulu. Dia buat semua sampai lengkap. Saya belum coba. Tapi belum tersedia. Cari pasangan untuk saya. Atau mungkin ada. Kecerdasan buatan. Yang kedua, mendatangkan kebaikan. Tentu kebaikan dalam hal ini adalah soal damai sejahtera. Damai sejahtera menjadi kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Kemudian kebaikan yang lain adalah menjadi pengikut Yesus Kristus. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Misalnya ada mobilisasi orang-orang percaya dalam pekabaran Injil, atau melalui penderitaan membuat banyak orang yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu dalam poin mobilisasi eksistensi orang Kristen. Mereka melakukan pekabaran Injil. Maka saya kadang menggunakan beberapa media untuk eksistensi saya sebagai dosen. Misalnya saya gumuli YouTube, saya bilang dosen di STT IKSM Santosa, semacam brand. Bagaimana orang mengenal kita? Ya kita harus memanfaatkan itu, sehingga orang lain juga mendapat kebaikan. Lalu cara Tuhan menambahkan orang menjadi pengikutnya, itu sudah saya sebutkan. Lalu yang ketiga, kita cepat saja. Yang ketiga,
mengasihi Dia. Jadi Allah bekerja itu mendatangkan kebaikan khususnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengasihi Dia? Apakah Allah bekerja mendatangkan kebaikan? Pasti ada, tetapi saya tidak singgung. Dalam dogmatika itu ada. Pertama, mengasihi Dia berarti bersedia mengikutinya. Kalau mengikut Dia, ya berarti kita mengasihi. Tetap menjadi orang Kristen berarti ya kita mengasihi Dia. Melakukan firman-Nya, kita mengasihi Dia. Kemarin saya menantang semester 5. Kami mau melakukan sesuatu yang sederhana. Kami membuat sebuah media ilmiah, website begitu. Saya bilang biayanya tidak terlalu mahal. Lalu saya minta kepada mereka untuk membayar. Tapi saya bilang kalau terlalu berat, saya ambil lagi. Tapi ada juga yang bilang, jangan Pak, sebaiknya kami juga terlibat di sana. Lalu saya bilang, ya itu semangat pintu gerbang. Kasih. Memberi sesuatu untuk kebaikan bagi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang akan datang. Atau mahasiswa lain yang membaca artikel mereka. Dan saya bilang, ada 10 peringkat di situ, mereka yang masuk dalam 10 peringkat akan mendapat hadiah. Hadiah ini tidak membebankan kepada mereka. Itu urusan dosen. Lalu siapa yang mengasihi Dia? Pertama murid-muridnya, tentu mengasihi Yesus. Para rasul, artinya ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil. Lalu jemaat mula-mula, periode masa rasul. Karena kita bicara tentang bagi mereka yang mengasihi Dia. Tentu dalam konteks kekinian, ya kita juga termasuk. Grup Santosa Asih juga termasuk dalam kelompok mengasihi Dia. Yang terakhir, terpanggil sesuai rencananya. Nah, ini rencana Allah ini berbeda dengan rencana saya, rencana bapak kita, mama kita dan seterusnya. Karena rencana itu, rencana manusia itu kan dalam rencana jangka pendek atau mungkin ada jangka menengah, tetapi ya beda dengan rencana Allah. Karena apa? Paulus menggunakan istilah dipilihnya dari semula, kemudian ditentukan dari semula. Artinya sesuatu yang tidak dilakukan secara serampangan, tetapi semua tertata dengan begitu baik. Jadi kita ada lahir menjadi orang Kristen bukan secara kebetulan, tetapi ada di dalam bagian ini. Dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Jadi kembali berpulang kepada rencana Allah. Kalau ada dalam diriku benih iman, itu berarti penentuan Tuhan Allah. Hanya persoalannya kuat iman. Artinya ketekunan orang-orang kudus. Apakah kita sampai pada akhir hidup dan tetap mengaku Yesus Kristus, atau kita tidak lagi mengaku Yesus Kristus? Menjadi persoalan. Tetapi bagi mereka yang dipilih, pastilah tetap setia sampai akhir hidupnya. Walaupun kita membaca ada yang menyeberang ke keyakinan lain lalu menghina Yesus Kristus luar biasa. Tapi ada juga yang belum percaya Yesus Kristus tapi menghina Yesus luar biasa. Kenapa? Suatu saat dia akan percaya. Ingat Paulus. Kita tidak usah marah. Nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya. Seperti ada yang bilang di salib itu ada jin, tidak apa-apa. Suatu saat dia percaya Yesus Kristus. Kalau Tuhan memilihnya. Ya, akhirnya selamat bekerja, selamat belajar, selamat mengajar untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman. Firman-Mu menolong kami dalam kekaryaan kami di lembaga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.